Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahra Maulani dengan NIM C1B021077 dari kelas R04 Manajemen. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang tugas interpersonal dan komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo SEMM. Baik, untuk pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan teknologi komunikasi? Saya akan menjelaskan satu-satu. Teknologi ialah pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengolahan guna membantu penyelesaian berbagai pekerjaan manusia. Sedangkan komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang biasa atau lazim, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku ataupun tindakan. Sedangkan teknologi komunikasi sendiri ialah peralatan atau perangkat keras dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan atau memproses dan saling tukar-menukar informasi antar individu yang satu dan individu lainnya. Pertanyaan kedua, mengapa teknologi diperlukan dalam komunikasi? Yang pertama, dengan teknologi dapat menghemat biaya produksi dan operasional. Yang kedua, mempermudah penjual dan pembeli untuk berinteraksi. Yang ketiga yaitu berfungsi untuk memberikan pengaruh komunikasi bisnis dalam perusahaan ketika merancang strategi atau rencana proses komunikasi. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan adakah pengaruh teknologi terhadap komunikasi bisnis? Yang pastinya ada. Karena pengaruh keberadaan teknologi dalam komunikasi bisnis yaitu dapat berperan sebagai media komunikasi antara pelaku bisnis dengan konsumen. Teknologi tidak hanya memasarkan produk, tetapi juga dapat membantu pengelolaan keuangan perusahaan dengan cara yang inovatif dan efektif untuk dapat meningkatkan penjualan bisnis di sebuah perusahaan. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan manfaat teknologi komunikasi bisnis terhadap kemajuan organisasi. Dengan menerapkan teknologi komunikasi di dalam suatu organisasi, akan mampu menghemat biaya dalam semua aspek seperti tenaga kerja, proses pemasaran, bahkan manajemen. Penerapan teknologi dapat memberikan dampak yang signifikan dan efektivitas dan efisien, serta meningkatkan daya saing karena teknologi informasi memberikan sejumlah data mengenai jalannya organisasi tersebut sehingga organisasi dapat memperoleh data yang diperlukan sebagai dasar mereka dalam memutuskan atau mengambil keputusan yang strategis, mempermudah proses komunikasi dan memonitoring setiap karyawan yang bekerja, sehingga karyawan tidak perlu repot-repot datang ke ruang rapat dan berkumpul bersama dan bisa melakukan telekonferensi untuk saling berkomunikasi mengenai ide yang akan dikembangkan. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan efisien manakah pembuatan data dengan manual atau menggunakan teknologi dan berikan contoh perbedaannya. Yang pertama yaitu pengolahan data dengan secara manual. Dengan manual, digunakan setelah data ditransfer secara manual dari suatu sumber sehingga prosesnya sangat lambat dan potensi kesalahan dan error sangat tinggi. Metode ini sudah tidak direkomendasikan karena kemungkinan kesalahannya sangat tinggi dan memakan banyak waktu. Selain itu, metode ini juga dinilai cukup mahal dan membutuhkan sumber daya yang besar untuk memprosesnya.
Sedangkan pemrosesan data elektronik atau teknologi merupakan istilah yang sering digunakan dalam pemrosesan informasi atau data secara otomatis. Metode ini memanfaatkan komputer untuk mengumpulkan, memanipulasi, merekam, mengklasifikasikan, dan meringkas data secara singkat. Metode pengolahan data elektronik ini merupakan metode pengolahan dengan menggunakan elektronik seperti komputer, kalkulator, server, dan peralatan pengolahan data elektronik sejenis. Metode ini menggunakan metode yang menghasilkan data paling cepat dan tepat atau akurat daripada metode lainnya, sehingga pengolahan data menggunakan metode elektronik lebih efisien dibandingkan secara manual. Contohnya, pembuatan pembukuan dan pendataan produk. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan peran internet dalam organisasi bisnis. Peran internet dalam bisnis digunakan untuk pertukaran informasi, katalog produk, media promosi, surat elektronik, bulletin board, questionnaire elektronik, dan mailing list. Internet juga bisa digunakan untuk berdialog, berdiskusi, berkomunikasi dengan konsumen secara online, sehingga konsumen dapat dilibatkan secara produktif dan interaktif dalam perancangan, pengembangan, pemasaran, dan penjualan produk. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan adakah hambatan organisasi menggunakan teknologi komunikasi. Yang pertama, ketidaksesuaian teknologi yang digunakan dengan jenis bisnis yang dijalankan. Dari hasil studi menunjukkan bahwa beberapa perusahaan atau organisasi tidak menggunakan e-commerce dalam bisnisnya karena mereka berpikir tidak sesuai dengan bisnis yang mereka jalankan. Yang kedua, kurangnya literasi teknologi yang dimiliki oleh manajer. Sebagai pimpinan, harusnya manajer memiliki pengetahuan tentang teknologi informasi yang lebih tinggi untuk membimbing karyawan-karyawannya atau staf-stafnya dalam mengembangkan perusahaan dengan menggunakan teknologi. Yang ketiga yaitu teknologi yang digunakan kurang memenuhi standar yang dibutuhkan. Yang mana berbagai perangkat teknologi yang digunakan untuk komunikasi antar pembeli dan penjual umumnya membutuhkan untuk berbagai platform yang sama. Umumnya membutuhkan untuk berbagai platform yang sama. Organisasi untuk perusahaan yang berencana untuk menerapkan teknologi komunikasi bisnis, melakukan proses pemilihan dan pemilahan teknologi yang tepat sehingga teknologi yang digunakan kurang memenuhi standar. Di sini bahwa terkadang perusahaan kurang memilah dan memilih antara teknologi yang mana yang harus diperlukan, bahkan sangat diperlukan oleh perusahaan, dan yang mana tidak diperlukan oleh perusahaan. Perusahaan harus selektif dalam memilih teknologi yang akan mengembangkan perusahaan ke depannya. Yang keempat yaitu alokasi dana. Penggunaan teknologi dalam komunikasi bisnis kerap kali membutuhkan dana yang tidak sedikit apabila mengingat kebutuhan teknologi guna mendukung kinerja organisasi atau perusahaan. Umumnya, teknologi secara spesifik tinggi membutuhkan dana yang tidak sedikit dibandingkan dengan teknologi spesifikasi yang tidak terlalu tinggi. Hal ini memberikan hambatan sendiri dalam organisasi untuk menggunakan teknologi. Yang kelima, yaitu lambatnya koneksi internet. Yang kita tahu bahwa koneksi dalam menggunakan teknologi sangat membutuhkan koneksi internet, baik untuk dari perusahaannya kepada konsumen atau dari pimpinan kepada
karyawannya. Kesalahan dalam komunikasi terkadang terjadi karena lambatnya koneksi internet atau terputusnya koneksi internet. Lambatnya koneksi internet menyebabkan perusahaan atau organisasi memiliki ketidakpercayaan diri dalam mempromosikan produknya, karena keterlambatan data terkadang terjadi jika internetnya terhambat, membuat konsumen menjadi tidak percaya akan produk yang dijual oleh perusahaan. Yang keenam, kurangnya tingkat keamanan dalam transaksi secara online. Yang kita tahu bahwa banyaknya manipulasi yang terjadi oleh oknum-oknum yang melakukan kecurangan, baik di penjualannya atau pembayaran. Terjadinya pengiriman produk tidak sesuai dengan yang ada di foto, atau harga jual dari produk tersebut tidak sesuai dengan kualitas barang yang datang. Itu membuat konsumen kecewa atas pembelian secara online atau transaksi secara online, yang membuat perusahaan-perusahaan tidak begitu yakin dalam menggunakan e-commerce atau e-bisnis dalam perusahaannya. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.